Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz harap semoga anak soleh dimanapun anak soleh berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Nah, anak soleh, kita bertemu lagi dalam rangka belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak soleh, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teladan Nabi Hud alaihi salam. Namun sebelum kita melanjut ke materi kita, seperti biasa, marilah kita awali dengan berdoa. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pengetahuan yang baik. Amin. Nah, anak soleh, sekarang anak soleh bisa membuka bukunya di halaman 36. Kita masih belajar tentang di pelajaran 5 cinta Nabi dan Rasul ya. Sekarang kita masuk di bagian C, teladan Nabi Hud alaihi salam. Anak soleh sekalian, Nabi Hud alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat terpuji Nabi Hud alaihi salam yang pertama adalah ia santun dan berbudi luhur. Ya, sifat terpuji Nabi Hud alaihissalam, ia santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah marah. Anak soleh sekalian, Nabi Hud alaihi salam Nabi Hud adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad, yaitu di negeri Yaman. Kaum Ad adalah dikenal dengan orang yang besar dan tinggi. Mereka sudah bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi dan besar. Di negeri Yaman ini, kaum Ad ini begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah yang diberikan kepada kaum Ad ini, seperti air yang terus mengalir, sungai-sungai dan sumur, kebun-kebun yang subur. Akan tetapi mereka ini, kaum Ad, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk berdakwah ke kaum Ad. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah ke kaum Ad ini agar semua kaum Ad ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum Ad tidak mengikuti atau tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum Ad ini menyembah patung dan berhala-berhala. Bahkan juga kaum Ad ini menyebut Nabi Hud alaihi salam seorang yang gila. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud alaihi salam dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Nabi Hud alaihi salam tidak pernah marah dan menyerah. Nabi Hud alaihi salam tetap bersabar dan berdakwah kepada kaum Ad ini supaya kaum Ad mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap kaum Ad ini tidak mau beriman dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya dengan hawa yang panas, sehingga air-air yang berlimpah di negeri Yaman ini, di kaum Ad ini mengiring semua, dan kebun-kebun pepohonan semua mati karena mengalami kekeringan yang begitu lama dan panas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi. Yang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya. Nah, itulah cerita kisah singkat Nabi Hud alaihissalam. Anak soleh sekalian, sikapku, aku selalu bersikap sopan. Nah, anak soleh sekalian, sekarang kegiatan terakhir adalah anak soleh bisa perhatikan di halaman 37 di kolom insya Allah aku bisa. Ya, seperti biasa, anak soleh beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Kolom pertama, aku berkata sopan. Maka kalau iya di checklist, kalau tidak di checklist di kolom tidak. Begitu juga di kolom kedua, aku menerima nasihat. Diberi checklist di kolom ya atau di kolom tidak. Dan nomor 3, aku tidak mudah marah. Anak soleh diberikan checklist di kolomnya atau tidak. Nah, anak soleh jangan lupa selalu meminta tolong kepada ayah dan bundanya agar dibantu mengerjakan tugasnya ya. Tetap semangat dan jangan
pernah berputus asa, selalu berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak soleh. Sekian, marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan dilanjutkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.